petani sawit yang ada di Provinsi Riau, khususnya teman-teman yang ada di 22 provinsi sawit lainnya. Saat ini saya bersama rekan-rekan media dari Riau Bangkit, riaubangkit.com. Nah, ini adalah asosiasi daripada media yang tergabung dalam Riau Bangkit, bertemu untuk mendiskusikan permasalahan petani sawit, apa yang sesungguhnya dan bagaimana peran media untuk membantu mensuarakan sawit itu baik, sawit itu untuk negeri, sawit adalah kita. Itu konsep yang kita. Kerjasama ini jadi langsung oleh Bapak Yie Matondang sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ketua seminar. Dalam waktu dekat akan diadakan seminar dengan topik yang memang mengena resolusi permasalahan sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau, yang semuanya adalah resolusi, bukan saling menyalahkan. Itu adalah topiknya, akan mengundang berbagai stakeholder. Oleh karena itu, kami punya tagline baru. Bersama petani sawit, Riau Bangkit bisa Lagi. Terima kasih. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. Jadi inisiator DBH dan dekat dengan petani sawit, Gubernur Riau dapat double award di acara SI Expo 2023. Berikut ini hasil wawancara dengan Dr. Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Umum Apkasindo. Jakarta, TV Riau Bangkit. Meski pada awalnya banyak dicibir oleh banyak kalangan bahkan pesimis akan keberhasilan DBH, danan bagi hasil sawit, akhirnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2023 tentang DBH perkebunan sawit. Era baru sawit Indonesia, melalui PP nomor 38 tahun 2023 tentang DBH, tentu ini akan menjadi harapan baru bagi daerah-daerah penghasil sawit, ujar Dr. Gulat M.E. Manurung, CIMA, Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Selama ini kami petani sawit selalu menjadi cibiran masyarakat karena hasil sawit pajak, BK dan POT semuanya disetor ke pusat, sementara jalan dan jembatan semua memakai jalan yang dibiayai oleh APBD, APBN dan cenderung cepat rusak karena lalu lintas truk TBS dan CPO. Saat ini kami petani sawit sudah bisa menegakkan kepala karena DBH ini adalah untuk keadilan daerah penghasil sawit, lanjutnya. Sejak berdirinya BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2015, secara berangsur peran APBN dan APBD dikurangi terkait pembiayaan pembinaan sawit rakyat. Dan saat ini sama sekali semua urusan pembiayaan terkait sawit rakyat tidak lagi dibiayai oleh APBN dan APBN, seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan, pelatihan SDM dan sarpras lainnya, semua sudah dibebankan ke BPDPKS. Sebagai catatan bahwa 5 tujuan didirikannya BPDPKS terkait dengan penggunaan dana diberikan mandat untuk melakukan 1. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, 2. Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, 3. Promosi dan advokasi perkebunan kelapa sawit, 4. Peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan 5. Sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kami harus akui bahwa serapan dana sarpras dari BPDPKS, terkhusus infrastruktur jalan dan jembatan sangat minim. Tujuan kelima. Sejak berdirinya BPDPKS tahun 2015 sampai dengan Mei tahun 2023, dana yang terkumpul dari dana pungutan ekspor PE mencapai Rp186,6 triliun, paling ada tersalurkan Rp50 miliar untuk jalan dan jembatan daerah penghasil sawit. Hal ini dikarenakan panjangnya prosedur pengajuan dan persyaratan yang ribet, jadi untung saja dengan DBH ini maka realisasi sarpras jalan dan jembatan akan semakin besar dan cepat ke depannya. Kami menyadari bahwa DBH ini tentu akan menjadi beban dari hulu hilir sawit yang diambil dari dana BPDPKS dan BPDPKS mengambil uangnya melalui pungutan ekspor PE, yang per periode 15 sampai 31 Juli untuk BK sebesar $33 dan P sebesar $85, totalnya $118 MT-CPO, atau setara Rp1.777.000. Diketahui bahwa DBH sawit ini berasal dari BK dan PE, yang dibebankan ke TBS yang jika dikonversikan menjadi Rp350 per kilogram TBS tandan buah sawit dan kami petani sawit ada di sana. Jadi sesungguhnya petani penghasil TBS lah pahlawannya,
karena dana yang dikelola oleh BPDPKS dan BK yang langsung dikelola oleh Kemenkeu itu berasal dari TBS dan kami petani sawit ada di sana, kata Gulat. Kami tidak berkeberatan, karena memang sesungguhnya dalam Permentan Sarpras juga sudah ada yang namanya pembiayaan sarana dan prasarana jalan, Sarpras jembatan dan sarana lainnya yang diatur melalui Permentan 03 tahun 2023 Junto Permentan 19 tahun 2023. Mungkin Ibu Sri Mulyani menurut saya, hanya penugasan pelaksanaan Sarpras itu saja dikonversikan ke dana DBH menjadi ke kabupaten kota dan provinsi, karena uangnya dari situ ke situ juga, yaitu dari dana sawit BPDPKS di bawah pembinaan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Dan dari BK yang langsung dikelola oleh Kemenkeu. Apa beda PE dan BK? Dana sawit BPDPKS CPO Supporting Fund, CSF ini bertugas memungut, mengelola dan menyalurkan dan dicatatkan sebagai PNBP dan dikelola oleh BPDPKS bukan APBN untuk keperluan 5 tujuan tadi. Sementara BK langsung dikelola oleh Kemenkeu yang tujuannya untuk pemasukan negara APBN. Mudah-mudahan dengan pendelegasian melalui DBH ini akan lebih cepat realisasi perbaikan, pembangunan jalan dan jembatan dan hal-hal lain yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Tentu bukan berarti dengan DBH ini kami petani tidak bisa lagi mengajukan dana Sarpras jalan dan jembatan ke BPDPKS. Jadi sifatnya menjadi afirmatiflah jika pengusulannya dari petani sawit ke BPDPKS, terkhusus jalan-jalan produksi dan jalan seputaran perkebunan sawit rakyat yang kondisinya cukup parah berlumpur dan jembatan kayu ala kadarnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Sawit, yang diinisiasi oleh Gubernur Riau, Dr. Andus Haji Syamsuar, MC, dengan tanpa lelah dalam memperjuangkan UU DBH ini. Meskipun pada awalnya banyak cibiran, namun saat ini semua mendukung karena memang harus ada manfaat langsung bagi daerah sebagai produsen sawit. Perlu dicatat, perjuangan para gubernur penghasil sawit ini menurut catatan kami sudah dimulai sejak 2008 dan baru 2023 berhasil. Atas dedikasi para gubernur provinsi sawit untuk memperjuangkan DBH sawit, yang diinisiasi oleh Gubernur Riau, Syamsuar, pada acara Sawit Indonesia Expo 2023 SIEXPO 2023 di Pekanbaru Riau, tanggal 8-9 Agustus nanti, kami akan memberikan award kepada Gubernur Riau. Award ini diberikan karena Gubernur Riau sangat memperhatikan hulu hilir sawit di Riau, terkhusus menjaga kami petani sawit dan tentunya keberhasilan regulasi DBH sawit tadi. Jadi nantinya Pak Syamsuar akan mendapatkan double award sawit, pertama dari Majalah Sawit Indonesia dan kedua dari DPP Apkasindo. Dikabarkan TV Riau Bangkit dari Jakarta.